Jadi kita tadi belajar tentang siapa yang bisa baca? Penjumlahan bersusun panjang. Iya, hebat-hebat anak teacher. Iya, oke. Jadi misalnya nih 36 tambah 42 kalau nggak diperhatikan nggak dapat, ada PR nanti. Ya. Nah 36 itu kita jadikan ada puluhan, ada satuan. Ada paham? Yang mana yang satuan, yang mana puluhan? 6 puluhan. 6 puluhan. 6 satuan. 6 satuan, good. Puluhannya? 30. Jadi kita pecah 3. Jadi 36 itu 30 ditambah 6. 42 itu 40 ditambah 2. Itu kita jumlahkan nanti. Yang di belakang satuannya kita jumlahkan. Ya. 6 tambah 2 berapa? 8. Nah, 30 tambah 40 berapa? 70. Kan Iya, udah ada tulisan apa lagi? Kita hitung-hitung jadi kayak gitu. Nah, jadi jumlahnya 78. Ada bisa? Bisa, teacher. Nah, sekarang kita coba ya. Siapa yang dapat duluan? Tunjuk tangan. Boleh pulang maksudnya. Boleh pulang. Belum. Ajus mau kena marah? Ya, teacher. Ampun, teacher. Iya. 6 ditambah 10. 6 ditambah 10. 17. Salah. Tetot. Berarti dia pulangnya besok aja. Iya, pulangnya besok. Tidur di sini dong. 6 tambah 10. Ayo, siapa? 6 tambah 10. 16, teacher. Good. Boleh dia pulang sama Riko, Bu? Boleh. Cuman ada ya, ini teacher mau cerita, boleh? Boleh, teacher. Kalau disuruh pulang, anak-anak teacher tuh harus pulang. Karena kemarin itu teacher Lili sedih loh, dapat informasi pas teacher Lili pulang, taunya masih ada yang kelayapan di luar. Si Riko itu. Riko, Bu. Iya tahu teacher Lili wajahnya siapa-siapa saja. Duduk. Kemarin kena culik, teacher. Mana? Iya. Aku sudah dikembalikan lagi. Duduk di sana lama-lama, belanja, banyak uangnya dikasih mamanya ya. Ya, Ya dia orang kaya aja. Dia orang kaya kan. Nah itu Dipinjamnya duit aku, teacher. mau dipinjamkan, ada dikembalikan. Ajus, Ada cicilan ringan, teacher. flat ya bunganya. Ya jadi gitu. Kenapa harus pulang, teacher? Pulang, jadi biar orang tua nggak cemas di rumah. Jadi kan kita biasanya jam pulangnya jam 3. Paling lama kan orang tua bisa ngitung waktu kan. Kalau kita pulangnya naik angkot atau kita pulangnya di gokarin sama orang tua atau apa itu ada jamnya. Orang tua bisa lihat. Sama supir, teacher. Orang kaya, ya, teacher. Iya, dia orang kaya. Tapi iya, kemarin Ajus lihat di berita, teacher, ada yang diculik, teacher. Iya, ada yang Dirampok, diculik. itu, Iya, teacher. ada yang diculik, ada yang dirampok, ada yang dilecehkan. Mau kayak gitu? Nggak mau. Pulang sekarang, teacher, pulang. Tapi supaya kita terhindar dari itu, teacher Lili ada teman yang mau datang hari ini, ada tamu. Guru baru, teacher. Jadi ada bapak polisi yang mau datang, insya Allah dia mau jelasin tentang apa tadi yang teacher Lili sampaikan supaya anak-anak teacher itu terhindar dari yang namanya penculikan, pelecehan, sama penculikan ya kayak gitu, penjamretan. Makanya jangan sombong-sombong. Kamu suka pakai jam-jam mahal apa kan? Iya, Sombong. soalnya mami aku kasih iPhone, teacher. Wah, kaya, teacher. Beda ya ceritanya. Oke, teacher Lili panggilkan ya. Boleh, teacher. Selamat sore. Biasa aja, Cila. Biasa aja. Santai. Kok teacher Lili di sini nggak ada yang begitu? Kayaknya menegangkan gitu. Kalau ini mau baru, kalau ini mau lama. Halo, Om Polisi. Iya. Om Polisi. Oke, jadi Om Polisi tolong nanti dijelaskan sama anak-anak teacher tentang yang sering terjadi saat sekarang ini ya Om. Oke, silakan Om. Oke, selamat sore adik-adik Om Polis semuanya. Selamat sore, Om Polisi. Ya, makasih kepada teacher, terima kasih waktu kepada Om Polis bertemu dengan adik-adik semuanya. Om sangat bahagia sudah ketemu sama adik cantik. Iya, ada Adik Cila ya. Adik Riko, adik Bagus. Terima kasih, teacher. Jadi pada sore hari ini, oke kita berbagi waktu. Dengarkan Om dulu ya. Jadi Om di sini ada beberapa
yang ingin Om sampaikan untuk pribadi adik-adik semuanya, yaitu ada 3 hal, yaitu pelecehan, tentang penculikan, terus tentang pencurian. Contohnya seperti apa itu Om? Oh iya. Kalau Nah, apa tadi pencabulan itu kayak mana Om? oke. Om Polis jelasin ya tentang pencabulan ya, kepada adik-adik sendiri waspada dulu lah terhadap diri pribadi dulu. Mungkin harus waspada, harus hati-hati mengenal orang yang belum dikenal. Gimana Mama? Di Mama. Aduh. Kenapa, Dek? Itu Mama, Bang. Hah? Mamanya jauh-jauh. Diam. Mama capek, Mama Sini capek. dulu. Seperti yang udah teacher sampaikan tadi, adik-adik kalau emang waktunya sudah pulang, harapan Om Polis, adik-adik emang benar-benar tujuannya pulang. Tidak ada keluyuran, tidak ada kelayapan, karena sekarang di kota kita ini sedang maraknya penculikan. Nanti jangan Cila nanti diculik Cila, ya? Kalau culik aja dia Om Polisi nggak apa-apa, kita ikhlas. Nggak ada yang kehilangan ya? Dia mau. Emang kriteria yang harus diculik itu kayak mana? Dek, mau ikut sama Om nggak? Oh, Om siapa? Om mau pergi ke jalan-jalan. Mau permen nggak? Ayo. Om mau culik aku ya? Enggak, Om cuma mau ngasih permen. Mau nggak? Aku nggak suka permen. Ya, pada permennya enak loh. Nggak boleh sama mamaku. Terus maunya apa? Atau... Nggak boleh. Ini, Om ada ini. Mau nggak? Nggak boleh juga. Aku nggak mau ah. Wah. Nggak boleh. Ya, Kata mamaku nggak boleh, berarti itu penculikan. iya, masa? Iya. Enggak, ini atau mau makan siang Om nggak? Ini makan siang Om loh. Boleh deh. Boleh Ayo, kan? Om. Ya, ini. Ya, Ayo, kita ikut ya sama Om. Nah, terakhir buat adik-adik semuanya, ini kita sama-sama antisipasi juga terhadap pencurian. Ya, adik-adik kurang-kurangi membawa barang-barang yang berharga. Jam tangan aku banyak. Aku dikasih mami aku, jangan kalian pasti nggak ada jam Aku tangan nggak kan? punya. Riko, ya. Kamu kenapa jam tangannya 2? Ini jam tangan buat siang. Jangan nanti rusak tangan kamu, tangan orang miskin. Nanti nggak bisa. Barang Aku punya rusak. Koriko. Ini mahal harganya nih. Ini? Ini 300 juta, ini 200 juta. Malin, tolong pelataran. Tolong kalian. Itu jam kamu diambil loh. Jadi kan karena tadi Om Polisinya sudah menjelaskan dan kayaknya juga anak-anak teacher tertarik ya, Iya. mau bertanya lebih lanjut. Boleh, mau. Oke, kalau gitu kita pindah ke ruangan bengkel rohani. Siap. Mau? Kita sama-sama ke sana ya. Kita boleh pulang, teacher. Oh, ke bengkel rohani ya. Bengkel rohani Ajus, iya. Oke yuk Om, kita ke bengkel rohani ya Om. Ayo Pak Polisi, Om Polisi, kita di sini aja Om Polisi. Katanya om polisinya ya. Ya. Mana teacher tadi? Nanti teacher. Nggak usah kita panggil teacher. Nggak usah teacher biar aja lah. Dia nanya Nanti sama kaku kita. Ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sekolah Sisi Komedi Lila. Apa kabar anak sekolah? Ya, kita punya sebutan baru ya untuk penonton sekolah ya. Anak sekolah ya. Resmi kita launching hari ini di episode ketiga ya. Dan Karena idenya baru sekali. oke, di episode ketiga kali ini masih bersama Ajus, Ada Kacila, Gila. ada Lip, dan ada Om Polis. Om Polis kita. Namanya siapa Om? Kenalin dong Om Polis, namanya Oke, siapa Om Polis? perkenalkan nama saya Wendy Mustika. Ya, Wendy Cagur. Bukan. Bukan. beda Cila. Beda. Cila pun. Jangan Wendy dengarkan apa Om Om? Polis ya. Masa Wendy aja? Nama lengkap Wendy Mustika. Mungkin Om Wendy boleh sapa dulu anak sekolah yang sedang menyaksikan tayangan ini. Silakan Om Wendy. Halo semuanya anak sekolah. Salam kenal dari Om Polis. Semoga
semoga adik-adik sukses ke depannya. Amin. Salim dulu boleh Om? Seperti orang tua ya, memberikan ujangan untuk anak-anak. Anak sekolah nggak boleh macam-macam ya. Ya. Jadi kita ada om polisi. Nah. Ditangkap. Kita Takut. harus tertib. Iya. Nah, kenapa kita hadirkan hari ini ada Om Wendy di sini dari Kepolisian Polda Sumatera Barat ya Om Wendy Betul, ya? ya. Nah, karena hari ini kita bakal membahasnya Dalip ya dan juga Cila seperti yang lagi marak terjadi sekarang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir tapi mungkin udah dari zaman dahulu kala, tapi mungkin viralnya karena sosial media sekarang lagi gencar-gencarnya, jadi memang terblow up-nya akhir-akhir ini kayak pelecehan, pencurian, penculikan. Itu bahkan korbannya tidak hanya orang dewasa, bahkan anak kecil, bahkan balita bisa dibilang. Nah, Kita jadi korban kan? Iya, pokoknya banyak di luar sana anak-anak jadi korban. Jadi jangan sampai anak-anak sekolah di luar sana Iya. jadi korban juga. Nah, makanya kita tanya sama Om Polis sekarang ya. bagaimana cara bisa mungkin membentengi diri, terus juga mengenali orang-orang yang mungkin yang berniat tidak baik untuk kita di sini. Nah, tapi sebelumnya Om Polis, Ya. Om Polis lagi, Om Wendy, memang dinasnya di mana kalau boleh tahu? Oh, sekarang saya dinasnya di Polda Sumbar. Sejak kapan jadi polisi Om Wendy? Saya lulus itu tahun 2018. Mhm. Masih ingat bulannya, bulan Maret tanggal 6 gitu. Oh, oke, tanggalnya bulan Maret. 2018. 18 ya. Ini 2002. Udah 6 Ayo, berapa tahun tahun? dinas lah. Iya, coba pinjam. Tetap pinjam tangan orang. 6 tahun dinas. 6 tahun ya. Selama dinas di Polda Sumbar di Sumatera Barat, Iya. paling apa ya, kasus yang paling benar-benar bikin Heboh. walaupun pasti semuanya bikin geram ya Om Polisi ya, pasti yang namanya kasus tindakan kriminal itu pasti ya tidak enak, tidak baik, tapi ada nggak pengalaman yang benar-benar bikin gimana, gregetan gitu, khususnya yang siswa, melibatkan ya, anak-anak, anak-anak. Oh iya. yang seumuran kita ini, seumuran kita. Kebetulan saya berdinas di Polda Sumbar awal tahun itu tahun 2018. Penempatan pertama saya itu kan di Sabara itu, namanya Samapta Polda Sumbar. Pernah menindak kasus tentang ya penculikan terhadap anak lah di salah satu SD di Kota Padang. Tidak lepas dari itu tersangkanya juga anak-anak. Hah? Iya, Sesama Jadi mereka anak- pelakunya, Om. Anak-anak menculik anak-anak gitu. Iya. iya, kayak gitu. Iya betul sih ya, anak-anak muncul. Dengan modus ya supaya bisa meminta uang kepada orang tua gitu. Anak-anak sudah Kayak memikirkan. mana ceritanya tuh? Iya benar. Iya, setelah diselidiki ternyata tersangka tersebut adalah tetangga sendiri gitu. Oh, dendam mungkin. Mungkin ya, Motifnya mungkin. memang Iya. karena Iya. dendam atau Apa karena yang memang dilakukan saya lihat Om? oh pajakku kayaknya kayu. Sampai Bisa dibuatin apa membahayakannya itu Ya yang tidak jauh dari ya faktor uang lah ya. Oh, faktor uang. Tapi gini, Om Polis, bagaimana cara dia mengeksekusi? Maksudnya anak-anak emang sejauh apa sih Iya, pikirannya? iya. Apa kejahatannya emang selain mencuri? Diapain si korbannya ini? Iya. Buat? Ya dibilang anak-anak sih udah beranjak remaja juga sih ya. Udah setingkat pelajar SMA lah gitu. Oh, oke. korbannya. Alas ya dia lah istilahnya. Iya betul. Akhir balik ya. Jadi diapain si korbannya? Si pelaku mengapakan si korban selain menculik tadi? Oh ya, dengan modus cuman membawa pergi jalan-jalan, sehingga anak yang sekolah SD tersebut mempercayai karena masih Tetangga tadi ya? tetangga. Oh berarti anak Jadi SMA. korbannya SD, anak Iya, Menculik anak SD. iya betul. isi sama pelajar loh. Iya betul. Tetangga lagi, yang mungkin nggak bakal menyangka ya, Iya. ya kan Dalip ya? Iya, tapi kalau kita lihat kan kalau yang terekspos di media itu kan benar-benar yang viral-viral aja. Iya. Tapi kasus-kasus yang Nah, masuk ke polisian itu pasti banyak. Nah, Banyak, terutama ya wilayah Polresta Padang tuh udah jelas itu terhadap kasus pelecehan, pencurian, serta penculikan anak-anak juga ada. Tapi harapan kita semua tuh tentunya wilayah Sumatera Barat mudah-mudahan jauh dari perilaku seperti itu. Amin. Tapi Om Polis, Om Wendy, setiap tahunnya apakah ini bukan berarti bukan berarti Ya. tidak baik, tapi maksudnya setiap tahunnya apakah ada peningkatan kasus atau alhamdulillah karena semakin gencarnya orang teredukasi, terus juga anak-anak juga lebih banyak diedukasi dari sekolah orang tua, apakah setiap tahunnya semakin menurun atau gimana? Atau bisa ditekan nggak Iya, itu? Kalau sesuai tema kita ya 3 tadi ya. Iya. Untuk wilayah Sumatera Barat alhamdulillah sedikit mengurang. Cuman lebih meningkat itu sekarang adalah kenakalan remaja yaitu tawuran. Iya tuh. Sama kita monitor juga kan. ya dan yang paling diseriusin sekarang juga masalah tawuran kan. Tawuran. Kita lihat
Dan itu juga nggak jauh dari anak-anak ya, di bawah umur tuh. Om, kalau boleh tahu penyebab tawuran mereka itu apa sih? Apa yang mereka ributkan gitu loh? Iya. Nggak bayar Kan? utang kali. Oh, iya mungkin ya. Tapi setelah berdasarkan kami di kantor, evaluasi kami di kantor ya, sebenarnya itu hanya kenakalan remaja, tapi itu sangat berdampak negatif. Iya, iya. Apa yang Itu pemicunya? karena disebabkan itu kurangnya kegiatan positif di rumah maupun di sekolah. Iya. Itu sebenarnya. Terus juga mungkin tidak memfilter tayangan kali ya mungkin, jadi Iya. karena pada saat kita masih ya usia-usia itu kan labil ya, jadi Iya. menonton tayangan satu kayaknya keren nih, padahal sebenarnya nggak bagus gitu-gitu. Keren-kerennya nak, maksudnya Iya. dia punya geng Iko, yang satu punya geng seperti ini. Oh, kita adu-adu keren. Ya, kuat-kuat Tapi keren- mana ya dalam. Iya, tapi kerennya pakai celurit. Kayak Dalip boleh ceritain dikit dong yang kemarin abis ini Dalip. Iya, jadi ya pas Ikut tawuran juga? Bukan. Oh, bukan. Jadi Dalip melihat kemarin kan lewat di salah satu daerah lah gitu kan, ngelihat lagi bawa mobil, ngelihat ada anak SMA dibawa bukan celurit sih, panjang, parang panjang itu. Serem juga Dalip. Dalip storyan kan, terus di komen sama polisi akhirnya ketangkap. Oh, ditangkap jadi Dalip. Karena lihat postingannya dan Tapi juga kepikiran juga sih, ngapain juga anak sekolah ke sekolah pakai celurit ya. Pasti udah ada niat ya nggak sih? Gitu. Tapi kalau di sekarang akhir-akhir ini lagi marak-marak itu. Om Wendy. Tawuran. Ya tawuran. ya. jadi dia lebih tinggi ya tingkat tawurannya itu Iya sekarang. sekarang. Om Wendy gini, Om Wendy kan Mbak Ajus, Dalip sama Cila kan kadang-kadang kan kita sebagai anak-anak ini dan juga anak-anak sekolah yang sedang menyaksikan juga mungkin gini, seperti kasusnya Om Wendy tadi, tetangga aja bahkan kita nggak menyangka bisa melakukan itu, apalagi mungkin orang di luar sana. Nah, cara kita bisa mengenali sebenarnya bapak ini atau om ini Ya, atau tante apa yang ini perlu kita waspadai ya, gitu ya. punya maksud dan tujuan yang agak aneh atau beda, gimana caranya? Ya Om Wendy? tentunya untuk adik-adik sekolah, terutama untuk pribadi kita waspadai dulu, baru orang lain. Kita perhatikan lingkungan sekitar, apakah aman gitu kan. Itu aja paling. Terus peran lingkungan terutama keluarga itu Betul, sangat sangat Apa yang harus penting. dilakukan oleh orang tua untuk antisipasi itu kepada anaknya? Termasuk ini orang tua juga harus melihat kayak Ajus bilang tadi, tontonan anak-anaknya seperti apa, karena memang kita lihat sekarang kan Ya peran orang tua emang penting, harus ada pengawasan yang melekat lah gitu. kalau kita lihat sekarang ada namanya Gen Alpha kan. Ya, benar. Itu kan suka ngelihat tontonan yang menurut kita itu mungkin biasa aja, tapi itu jadi contoh buat mereka gitu, kayak melakukan ya Dali punya kemenakan di rumah gitu Iya, kan, iya. kayak sukunya meninjunin jua gitu kan. Kayak Dan baga gitu bang, rasanya. iya. Hebat rasanya Gitu, itu. terus dia suka pakai topeng-topeng gitu. Ternyata dia suka nonton Spider-Man yang cakak-cakak tuh gitu kan. Adegan cakak itu Dalip. Iya, jadi Spider-Man yang di-create orang sama YouTuber gitu kan untuk hiburan anak-anak. Dia suka nonton itu. Akhirnya berpengaruh, dia jadi pakai topeng keren-kerenan ditinjunya gitu. Tapi Dalip punya ponakan yang di usia sedang berkembang ya, sedang alpha, sedang grow Iya. up ya. Dia gen alpha, gen sakit, gen izin gitu. Bukan. Gitu, oh. Itu apa ya? Itu absen apa tuh? Gen TK juga. Apa beda? Tanpa keterangan. Itu apa tuh? Absen. Kalau di sekolahan kan kayak gitu, alpha, izin, sakit gitu. Itu lahap banget makanya. Bapak pikir lapar, Pak. Tapi Dalip yang punya keponakan yang mungkin sedang bertumbuh berkembang itu, cara menerangkan, baca lo Dalip. Kalau Dalip asli udah pandai doh. Dalip mungkin karena belum orang tua, nah, Bang. Maksudnya belum jadi orang tua. Gila, sikat. Tapi mudah-mudahan Om bakal Ajus jadi orang maksudnya tua. belum. Amin ya Allah, amin. Iya. Nggak bisa menghadapi anak-anak kita seperti itu. Dalip paling nah, tuh Iya. dicuekin saja. Jadi Oh, dikira lamanya yang dipukul manjang balik. gitu. Maksudnya susah ngajarin anak sekarang tuh. Memang harus dari tontonan. Kalau dilarang yang menonton gitu kan menangis sih, menangisnya gitu. Tontonan yang diawasi ya Dalip ya. Ya harusnya diawasi. Kalau diganti tontonan. dengan film kartun, ya nah jujurnya doh. Iya benar, betul. Dia Zaman suka. sekarang udah kayak film kalau zaman kartun kita kayak dulu suka udah. film kartun nggak sih? Setiap Dulu. hari Minggu Iya, pagi. karena nggak ada pilihan tontonan yang lain. Kalau Oh, sekarang iya, pilihannya betul, banyak betul, dan bisa betul. dicari sendiri. Betul. Gitu. Nah, hebatnya anak sekarang Dalip ya, dan juga Om Wendy juga kecilnya, dia belum bisa baca, Iya, tapi- dia belum tahu, tapi dia bisa Iya. cara nyari konten, ya nggak sih? Bener nggak sih? Umur 3 tahun, Iya. 4 tahun. Hebat lu anak gitu, iya nggak sih? Tapi Om Wendy udah punya keponakan belum? Ya kayak Dalip yang sedang tumbuh berkembang itu. 4 keponakan. Empat acara. Nah, Om Wendy kan juga Iya. memang berkecimpung di bidang keamanan dan lain sebagainya. betul. Cara mengedukasi ponakannya gimana Om Wendy? Ya namanya anak kecil itu ya kita harus memperhatikan lebih serius lah ya. Tidak bisa dianggap sepele, namanya anak kecil.
pasti apalagi di masa umur kayak peranjakan dari SD ke SMP itu kan mencari jati diri tuh Iya, kayak. iya. Sedang mada-madanya gitu, Iya, lagi betul. nakal-nakalnya. Kalau bercanda tidak lisannya. diawasi ketat ya bisa salah jalan. Betul. Aku jadi loli ya. Iya, makanya parenting itu penting loh Yes. sekarang gitu. Jadi kalau jadi orang tua, jangan asal jadi orang tua. Betul. Jadi orang tua tuh perlu Rahasia, perlu pengajaran, perlu pendidikan juga, perlu ilmu juga jadi orang tua ya kan, Ya, Bang betul. Indi? Kenapa Bu Suri? Kadang anaknya masih SMP dikasih motor, padahal kan belum boleh pakai motor. Iya, buktinya ayam mengenai motor-motor ini juga tadi malam baru dari lewat di Katip. Wih, rami. Anak-anak tuh bawa ini Konvoy. mau itu Balap-balap liar gitu ya? balap liar itu enggak diinin. Iya, Om. Enggak diamankan tuh. Diamankan. Itu tuh bersifat itu adalah pencegahan bukan penindakan. Itu adalah bagian dari sabara, palingan patroli. Kenapa masih ada? Maksudnya masih Berkelanjutan. ada momen-momennya gitu kan Ya. kayak tadi malam biasanya nggak ada, tiba-tiba Ya betul. ada gitu. Ya polisi sebenarnya selalu monitor 24 jam. Cuman pelaksanaan patrolinya ya sesuai SOP atau sebelum memulai kami melakukan patroli mencegah lah. Kalau misalkan kita ngeliat itu kita bisa mengadukan pengajuan aja kayak Iya, tadi malam benar. tuh jujur Dalip resah gitu, resah dan takwi. Kebetulan dari malam lewat Katip jam 12 malam. Di-storyin lagi. Enggak. Nggak, karena itu Dalip dia mau storyan ledo Takut. Biko di Kajai lo ada anak. Kali tanggul, kali tanggul kawan. Tapi kan sekarang kita udah ada Kali tanggul kawan. serius. Dalip bayangin kan. Naikin. Waktu Oh, nak kawan Dalip doang. Nah, waktu Dalip storyin yang bawa celurit tuh bawa parang tuh Dalip pikir, "Wah, Biko di storyan kon lain awak dicarinya kok." Itu yang Dalip pikir makanya kalau Ini orang-orang tawuran udah nandain si Om. Nah, ini nyambung apa yang disampaikan Dalip, Om Edi. Iya. Kan kadang-kadang gini, banyak cara orang orang tahu, melihat, tapi nggak tahu cara melaporkan, medianya kemana, Iya. nomor call centernya berapa. Nah, kayak seperti Dalip tadi, kayak ya dengan cara mungkin ya IG story, mungkin siapa tahu kita tag pihak-pihak yang berwenang bisa ditanggapi. Nah, kayak yang bukan ya pelapor jatuhnya si Iya. pelapornya ini, kalau seandainya itu ada perlindungan nggak sih? Ada, Iya setiap nggak sih? pelaporan ada perlindungan. Ada perlindungan nggak sih? Ada perlindungan. Takutnya nanti gini, Misalnya, bisa kita tahu Dalip ya, bincang lah, beko, awalnya karena ya beko Iya. dosa lah. Nah, banyak Panjang yang gitu kan. urusannya gitu Iya, kan. maksudnya itu kan urusan awak, beko akan ya bawa beko. Kayak gitu, gimana tuh mungkin boleh? Kalau dari pihak kepolisian bagi yang pelapor ada perlindungan. Jadi misalnya kan kalau kayak Om Dalip ini kan dia kan ini keluar kota, terus Sering, ketemu di sering jalan, keluar kota. terus nanti kalau misalnya kayak gitu, kalau kita ketemu di situasi yang seperti itu, kita harus bagaimana? Melapor atau nonton aja atau di-storyin gitu. Oh, pilihannya 3 Nah, storyin, Kalau ditonton sampai seyogyanya selesai. dilaporkan. Iya. Biasanya kami kan udah pernah sosialisasi juga di akun sosial media kepolisian juga ada, yaitu call centernya 110. Oh, berarti 110. masyarakat kalau Iya. ketika menghadapi situasi itu boleh langsung melapor Iya, seketika. 110 itu bebas pulsa Oke. dan selalu ditanggapi gitu. Tahu aja kita pakai yang pas-pasan ini kan. Iya. pas-pasan ada pulsa deh. Iya, tahu. Jangan aja Cila ada Langsung- pulsa. Iya. Anak sekolah kan belum ada pulsa Belum kan. ada. Jadi nanti kalau Cila ada indikasi penculikan gitu kan kayak Langsung kayak aja. Itu langsung di 110 tadi ya. Iya, betul. Oh, kayak 911-nya Terus, di Om, ada luar penasaran? negeri Iya, ya. betul. Masih penasaran juga. Tadi kan misalnya si apa tadi yang tawuran itu salah satu peserta tawurannya kan. Seminar Kan kali ya ketangkap peserta. tuh. Itu diapain anak-anak itu? Oh, palingan ya penindakan sewajarnya lah gitu. Pernah nggak Om setelah dia ketangkap? Iya. Terus ada mungkin pembinaan ya. Iya, pembinaan. Terus besoknya lagi dia ikut tawuran lagi, kena tangkap lagi, pernah nggak orang yang sama, anak-anak yang sama? Pernah juga. Lebih ke hobi Berarti kali ya. nggak kapok berarti kan? Ya. Iya. Kalau kayak gitu yang udah berkali-kali itu itu gimana apa cara sanksinya? pendekatannya? Ya kalau sesuai undang-undangnya, kalau kenakalan atau peristiwa seperti itu ya tetap penindakannya yang sekedar penindakan. Karena masih di Tidak bawah bisa umur. kita jadikan juga tersangka kecuali di saat mereka itu tawuran ada yang dicederai. Menimbulkan Iya. korban. Iya, menimbulkan Ada korban. bikin surat perjanjian juga nggak tuh Om? Apanya? Pernah kita bikin juga. Karena kan kasus mereka tuh masih di bawah umur, masih anak-anak. Jadi kalau ditangkap tuh Berarti- pembinaan, tapi enggak kapok-kapok orang. Iya, Nah, karena itu. benar, apalagi kayak kasus akhir-akhir ini loh Om Wendy ya, Iya. kayak di Palembang kemarin, ya yang korban yang meninggal itu kan anak-anak, yang pelakunya juga lebih anak-anak, anak bahkan dia ikut serta mencari, iya nggak sih, dia ikut serta mencari, ikut serta bisa ketawa-ketawa, gitu kayak gitu kan, Om Wendy penasaran nih, banyak orang bilang tangkuk sih lah, ya walaupun anak-anak kan itu kelakuannya
anak-anak itu Iya, itu lagi. betul. Itu gimana sih? Apa pro kontranya menanggapi Ya kalau gimana tuh? sejauh itu kalau kami dari pihak kepolisian tentunya bekerja sesuai undang-undang. gitu. Kita tidak bisa juga memaksakan dia itu walaupun perilakunya tidak mencerminkan anak, karena kita berpatok undang-undang, kita tidak bisa tetapkan tersangka. Iya. Gitu. Oh, ada SOP-nya ya. Namanya kita juga hidup di negara hukum. Iya. Yes. Jadi pokoknya orang tua yang paling penting sekarang. Ya, harus sangat berperan mengawasi penting itu ya anaknya. orang tua, keluarga sekitar, apalagi juga sekolah itu sangat berperan penting. Ya, sekali lagi dibilang nggak gampang jadi orang tua tuh perlu ilmu. Jadi kan, mikir, Mas? jadi kalau mau berencana mau nikah, pikir dulu matang-matang Iya. gitu ya. Ya selain modal juga ya jadi siap nggak jadi orang tua Iya. gitu, ya kan? Aku tadi barusan siang tadi yang di Medan, ibu baca nggak tadi yang ibu nyambuk anaknya? Hah? Itu tadi di Lambetura. Gimana ceritanya? Tadi iya bener nggak? Aku nggak tahu detail cerita nggak tahu tapi ya itu ibu. Ibunya, mamanya, anaknya. Ibunya pelaku. Anak yang bacot tuh ada juga. Iya. Iya, kan udah luar nalar sekarang, di luar nurul ya semua yang terjadi sekarang. Tapi by the way, Om Wendy pernah punya pengalaman pribadi nggak kayak yang 3P tadi? Pelecehan, penculikan, ya amit-amit ya, tapi Iya. pernah nggak sih punya pengalaman pribadi? Kalau pribadi saya belum pernah sih. Belum pernah. Sejauh Dali ini. pernah nggak? Yang mana nih? Antara 3 itu? Dali Diculik kayak belum pernah. gitu. Jangan ya, menculik pernah. mencuri perhatian. Menculik hati dia. Anak kita masih anak kecil. Iya. Anak kecil. Kalau Dedek Cila pernah? Itu punya barusan pengalaman? tadi waktu Oh iya bener ya. Kalau Kajus dilecehkan. Iya. Tapi dilecehkan kalau Kajus dilecehkan Lagi, tapi merasa lagi. dilecehkan. Rasanya biasa aja gitu. Padahal itu udah pelecehan. Kurang nih. belum coy ya coy. Tapi jujur ya Om Wendy, dari penjualan, aku penasaran. Ya. Bukan berniat pengen diculik, enggak, tapi penasaran gimana rasanya diculik. Oke, gimana rasanya diculik? Diperlakukan seperti apa? Gitu-gitu. Tapi pernah nggak? Om Wendy pernah nggak mau wawancara itu kayak ngobrol sama pelaku penculik? Lo ngapain? Ini orang, lo ngapain? Pernah nggak nanya sih? Diapain si korban? Pernah nggak nanya? kayaknya si Ajun ini mau di-challenge. Ayo para penculik challenge Enggak, tapi penasaran gitu. Oh. Gimana diapain gitu si korbannya? Kalau di film-film kan diikat, terus Diikat ya. diperas. Aku karena orangnya Pisces kayaknya orang suka visualisasi ya gitu, jadi suka ngebayang. Iya. Ya kalau saya Pernah tanya pribadi nggak? sih belum pernah melakukan penyelidikan atau penyidikan perkara seperti itu. Tapi ya seperti yang kita bicarakan tadi, yang seperti di film-film ya itulah yang pernah terjadi. Itu Iya. Kan film itu itulah bikin- acuan gitu. Diangkat dari kisah nyata, Iya. cuma agak dilebay-lebaykan sedikit kan gitu. Agak dimodifikasi ya gitu. Ya. Oh gitu, iya. Ya paling motif penculikannya tergantung motif penculikannya Iya. ya. Bisa jadi memang dia menculik untuk memeras keluarganya, Iya. katanya suka pamer-pamer anak orang Iya, kaya, iya. terlihat kaya gitu. Iya. Padahal Terus yang kayak jamku cicilan dua kali cicilan kok mah. Terus yang kayak Pakai pelecehan peleter tadi, lo. yang kayak pelecehan tadi apakah segembira itu dia dilecehkan Enggak. gitu kan? Cuma Ajus yang seperti Iya, itu, dilecehkan, bahagia banget. bahagia. Nah itu ngomong soal pelecehan lagi. Kadang-kadang apa yang melatar belakangi orang akhirnya masa jual anak-anak yang bikin Iya. share gue cari anak-anak kan gitu, tapi kok banyak gitu loh Om Wendy. Iya. Ya kalau pembahasan itu kan Pernah nggak lebih pernah mendalam lagi dong. Iya bener ya. Mewawancarai Salah mereka satunya Iya. iman gitu. Asik. Jagalah Itulah kurang iman. gitu ya. Iya. Iya. Pokoknya anak-anak namanya dibaik. Disikat ya. Iya. Tapi ada pesan nggak mungkin dari Om Wendy untuk anak sekolah, cara ya dibentengi diri, hati-hati, Tadi kan jangan orang tua gampang. udah, sekarang Ya, anak-anak. kadang-kadang kan seperti yang Dek Cila tadi di ilustrasi tadi, dimiming makanan, Betul, dimiming belanja dan Nah. sebagainya. Ya palingan tuh anak-anak sekolah semuanya jangan anggap remeh situasi di sekitaran. Ya. Karena segala sesuatu tuh terjadinya yang tidak baik ke kita tuh tidak tahu kapan terjadinya. Itu aja paling. Selalu waspada aja buat diri sendiri dulu. Dan nggak gampang. Makanya kalau mau kemana-mana itu harus pamit sama orang tua. Ya Biar kebiasaan. bisa dikontrol Iya. gitu ya. Terus kayaknya kalau menunggu orang tua jangan di tempat yang sepi gitu ya. Iya. Minimal di Di pasar, ya gitu. pasar gitu kan. Yang Jangan di ada kuburan pasar. nunggunya. Yang nggak kuburan juga, nggak serem. Itu anak apa? Anak setan. Iya, Iya, nggak di kuburan. Nggak, dia di sekolah aja kalau memang mau nunggu orang tua, di sekolah aja tunggu sampai datang ya karena. Aja kita penasaran.
Om ini Iya. sebelum jadi ini seperti sekarang, masa mudanya pernah jangan-jangan jadi panitia tawuran. Om. Iya, pernah ya. Pernah nggak Zaman coba-coba sekolah pernah nggak dong? sih? Kayaknya di tahun Kenakalan remaja Iya. yang saya pernah kan tamat dilakukan. SMA nih tahun 2015 nih ya. Iya. Tapi kayaknya belum ada kenakalan seperti itulah. Oh iya, anak baik ya. Yakin Om? Tapi nggak Yakin. pernah nakal Iya. gitu waktu Remaja ya. remaja. Ya Aji kalau saya sering kalau ketawa. saya sendiri Coba-coba sih, diingat dengan betul-betul. kalau saya sendiri sih yang menjabarkan saya nakal apa tidaknya palingan ya guru saya bisanya. Yang paling nakal, yang paling Tapi nakal. sejauh ini saya bergelut Rasa-rasanya di gitu. organisasi OSIS Telepon juga. mamanya dah, halo. Pon mama ya. Ternyata diangkat, ternyata sudah keluar dari kakak. Tapi alhamdulillah belum ya. Om polisi lucu juga. Bisa ya. Di antara ketegasan kewibawaan bisa aja melucu. Iya, agak ini. Kalau pakai seragam kali ya. Kalau pakai seragam. Iya. Om polisi. Ini ya Om polisi. Ini kan kadang-kadang kan stigma orang di luar sana ya. Kadang-kadang masih aku nggak tahu ya, tapi mungkin stigma banyak orang masih serem untuk dong polisi beko di papangan, bukan di papangan, ada kata maksudnya beko Di papangan gue. bukan Konteksnya. nggak, maksudnya beko ditangkuk beko Iya. beko kalau kadang-kadang ada juga orang tua bilang gini, jam ada badan beko tangkuk sama om polisi. Nah, itu salah satunya. Nah gitu ya. Tadi bilang tadi kan, Iya. nanti ditangkuk sama polisi. Sudah juga kayak gitu, Iya. kalau makannya lama, tuh polisi tuh langsung lahap makan dengan hubungannya piring-piring. apa? Ya, Hubungan nggak tahu. sama piring-piring, Kak? Iya, ketelan sama piring-piringnya. Debus kali gimana tuh? Ya, itulah salah satu efeknya kalau masih kecil udah dikasih pemahaman seperti itu. Apa bahasa Minangnya digertak ya? Digertak. Digertak, iya. Digertak. Kalau nggak mau ngelakuin hal yang disuruh orang tuanya, dibilang polisi bakal nangkal. Jadi Emang kan kamu tuh kecil polisi nggak ini- digituin sama orang tuanya? Enggak. Enggak. Enggak digituin, makanya jadi polisi. Makanya di polisi. Makanya Cila dulu sebenarnya cerita di Palwan tapi nggak berani itu. Karena takut. Iya, apa-apa kesalahan yang di rumah, polisi datang. Oh gitu apa-apa gitu. Jadi diperkenalkan polisi itu jadi sosok yang menyeramkan. Dan juga ya, satu lagi sebenarnya profesi dokter. Ya, dokter takut disuntik Hmm, gitu Disuntik tuh. sama dokter tuh. Iya. Itu pas habis suntik nah di suaranya dokter suntik peregangan ini wajah Botox. Tapi ini Iya. iya om ini cita nggak sih jadi dulu Oh, sebenarnya tidak, untuk jadi polisi saya nggak pernah bercita-cita sih sebenarnya. Saya dulu waktu dari SMP itu bercita-cita jadi TNI sebenarnya. oke. Tapi seiringnya waktu berjalan saya mencoba tes TNI, ternyata tidak ada nasib di sana. Saya coba juga tes polisi, ternyata ada nasib. Alhamdulillah. Tapi bisa lu sini primadona loh. Cari menantu tuh paling gampang nih. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Nggak juga. Oh nggak juga. Tapi sekarang udah punya. Udah, Oh, kalau untuk sudah. calon pasangan udah ada. Lambe turah deh ibu. Ibu Suri bisa jadi lambe Lambe turah ya. Kok handphonenya Om sampai ke Ibu Suri ya? Iya, diperiksa dulu sama Ibu Suri, dicek dulu. Jadi siapa bintang tamu yang mau masuk sini, Ibu Suri. Iya, harus periksa dulu. Iya. Intel juga ternyata Bu Suri. Iya. Ibu Suri sebenarnya, Ibu Suri itu suara misteri sebenarnya. Iya. Jadi cuma hanya sayup-sayup suara aja Om Wendy tanpa melihat visual, orang nggak tahu gitu. Oh, Om Wendy tapi gini, ini agak sedikit melenceng dari topik kita tentang 3P tadi ya, penculikan, pencurian dan juga pelecehan. Nah, banyak orang anak sekolah di luar sana pengen banget jadi polisi. Gimana caranya? Atau dari kecil aku cita-cita wah jadi polisi, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Mungkin dari Om Wendy yang sudah sekarang seorang profesi sebagai Apa dulu yang polisi. dipersiapkan Iya. mungkin? Iya. Sebelum saya ngomong hal tentang penerimaan polisi kan sekarang kalau saya pribadi sih sebagai polisi nih ya, melihat di sosial media pasti selalu ada komentar habis berapa, Iya. terus masuk polisi bayar berapa. Iya. Emang bener itu? Karena saya ya makanya saya sampaikan di sini kebetulan juga untuk instansi saya juga Ya, bukan memperbaiki citra sih sebenarnya, karena ini pengalaman pribadi ya. Karena saya untuk tes polisi menjadi polisi ini udah tes ketiga kalinya. Di umur terakhir saya lulus. Jadi segala sesuatu tuh emang persiapan dari kita sendiri. Iya. Jangan berpatokan bayar segala macam, nggak ada. Iya, jadi memang dari kitanya harus mempersiapkan diri Iya, karena kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu di tahun saya kan lulus tahun 2018, 2017, 2016 kan saya gagal tuh. Sempat juga mengeluarkan kata-kata pantas dia lulus karena orang tuanya kaya. Ternyata tidak. Setelah saya evaluasi ternyata nilai saya itu emang di bawah dia. Itu wajar kita yang gagal itu berasumsi orang yang lulus
kena uang segala Ada macam. sesuatu ya. Apalagi sekarang semenjak tahun 2015 ya, 15 itu untuk tes penerimaan kepolisian itu semuanya serba online. Sekarang kita tes, dikumpulkan di hadapan bersama-samaan dan semua hasil itu dilihatkan ke seluruh peserta, bahkan disaksikan sama orang tua. Gitu. Jadi Transparansi tidak ya. memungkinkan Iya. untuk bermain curang Iya gitu. gitu. Meminimalisir lah. Iya. Tetapi kenapa masih ada komentar-komentar seperti itu di saat tahun-tahun adanya penerimaan polisi, masih ada bahkan oknum beserta orang sipil juga yang berperan berpura-pura bisa meluluskan, padahal ternyata sebenarnya Bukan tidak yang bisa dia membantu. Dan kebetulan anak ini memang benar-benar lulus, nah digiringlah dia yang dibantu gitu. Itu sebenarnya. Oke. Oh iya oke. Tapi boleh tahu nggak apa aja tes-tesnya Om Wendy? Kalau untuk item tes sih lumayan banyak juga sih ya. Aku kan pengen jadi polisi juga. Iya, alhamdulillah. Masih bisa yang jadi polisi. Masih sekolah. Masih bisa. Cita-citanya ya, cita-cita. Banyak item ya, salah satunya itu 3 item itu akademik, psikologi, jasmani. Tidak lepas dari kesehatan gitu. Iya. Apa? Mau tes polisi? Mas Mi mau tes polisi. Dia kok trauma sih? Jadi memang pengetahuan juga, fisik juga. Fisik juga. Psikologi. Psikologi. Kalau psikologi yang kena nggak bisa. Iya. Jadi psikologinya bisa untuk polisi kayaknya. Harus disembuhin dulu. Masa gila? Dulu gitu. Masa gila? Jadi pokoknya perlu diluruskan juga ya Om Wendy, Iya, bahwasanya betul. tetap ada tahapan-tahapannya. Iya, Ya betul. kalaupun mungkin kadang-kadang gini, jangan negatif thinking lah. Si A lulus kadang-kadang ini kayak itu. Siapa tuh emang nilainya bagus dan Iya. dia lulus semuanya Dan gitu. yang lulus itu sudah mempersiapkan Iya, jauh-jauh hari ya. Iya, berarti ada Bisa jadi dari udah kelas 2 dia udah mempersiapkan fisiknya, Yes, betul. belajar, bimbel gitu kan. Ya apa sih Om Wendy suka duka jadi profesi sebagai polisi? Dukanya dulu ya, dukanya sebelum suka dukanya. Kalau dukanya ya salah satu masih banyak masyarakat kita memandang polisi itu citranya masih Iya. buruk. Tapi kami pimpinan kami selalu berbenah, selalu memberikan perintah, selalu memberikan aturan supaya instansi Polri ini lebih baik lagi. Iya. Ya namanya polisi juga manusia terlepas dari namanya manusia, tidak ada yang sempurna gitu. Cuman ya karena ini sebuah instansi, satu yang berbuat semuanya pasti kena. Itu sudah risiko kami dari awal tes, bahkan sebelum masuk polisi sudah bersumpah gitu. Hal-hal yang seperti itu. Kalau sukanya itu banyak pasti. Ya, pasti. Salah satunya disenangi calon mertua. Banyak cewek-cewek ini. Oh, ya nggak sih Om Wendy? Iya. Baru mungkin besar. Iyalah, relate ya. Apalagi sukanya Om Wendy? Sukanya itu, tetapi kembali ke pribadi juga sih. Walaupun kita polisi, kalau pribadi nggak baik, di lingkungan kita nggak dihargai orang juga. Bukan, jangan beranggapan kita polisi dihargai orang, nggak. Iya, apalagi Saya kan pengalaman kita pribadi di saya sekolah. semenjak jadi polisi, kalau di kampung, kalau saya kan asli nih dari Pariaman juga nih. Oh, Ajo. Iya. Pulang kampung, kalau kita tidak bersosialisasi atau tegur sapa sama masyarakat ya pasti dicap buruk. Betul. Kembali ke pribadi sebenarnya. Sikap pribadi masing-masing. Tapi kalau kita sudah menjalankan seperti tidak sombong, tegur sapa, ya pasti kita dihargai itu aja. Sebenarnya nggak harus jadi polisi sih. Jadi manusia ya harus Jadi seperti apapun itu. Iya, ya. jadi Iya. apapun Karena seperti itu. ya dalam agama juga ada habu minanas ya. Iya, Yang luar membuat kita biasa. dihargai sama sesama manusia itu Iya. kepribadian kita. Iya, juga. betul. Iya, betul. Gimana cara kita menghargai orang, orang pun juga begitu Betul, ya. betul. Iya, iya. Tapi ini pengen tahu juga nih Om Wendy, perubahan yang paling mendasar sebelum dan setelah sekarang. Mungkin ini selain jabatan ya, masih selain jabatan Iya. dan lain sebagainya. Tapi apa nih dari segi mental, dari segi kepribadiannya? Kepribadian Hal dari yang positif. sipil Iya, ke iya. polisi ya maksudnya? Iya, maksudnya dari sebelum jadi polisi, maksudnya jadi sipil betul. Dulunya sebelum jadi polisi saya ngomong di depan forum itu agak masih takut-takut gitu. Tapi setelah selesai pendidikan saya sudah seperti biasa lah ngomong di depan. Iya, iya, iya. Karena tugasnya Terus juga berbaur di lingkungan masyarakat juga sudah seperti biasa. Bahkan ada sebagian dari angkatan saya juga yang dulunya karakternya itu introvert.
setelah bergabung di kepolisian bisa menjadi ekstrovert juga. Iya. Karena tugasnya kan seperti itu, harus Iya. berhadapan dengan Iya, masyarakat betul. gitu kan. Sosialisasi dengan banyak orang. Tapi Om Wendy ini garang nggak sih? Sejauh ini enggak sih ya. Sejauh ini Nanya enggak. lagi lagi. Ini garang nggak sih? Iya. Kalau nggak ada garak kenapa? Ya emang kalau garang Enggak. kalau Kan enggak kita kenapa? Kenapa? yang kayak kita temuin di jalan-jalanan itu kan mereka ya gimana ya? Pengamen jalanan maksudnya? Bukan. Oh bukan. Oh Kalau- polisi lagi iya, lalu lintas iya, ya. Iya. Makanya kita Karena sempat mereka lagi ketakutan. bertugas aja. Iya. Tapi kalau misalkan kita udah ya biasa kayak tadi kita Iya. ngobrol-ngobrol sama Bang Wendy kan biasa Iya, aja. biasa. Tapi kalau dia lagi tegas ini kan agak ini. Tapi juga kalau di jalan juga gini, di lalu lintas ya kalau kita nggak pakai helm, nggak mematuhi lalu lintas ya pasti di ini Betul. pasti. Seperti yang kita sampaikan tadi juga, sebenarnya kembali ke pribadi sebenarnya. Kalau karakternya jelek, dimanapun dia bertugas pasti jelek juga. Iya sih. Betul sekali. Ada di Cila ini kita nggak pengen besok udah dewasa pengen punya pacar dari polisi, pengen punya pacar sosok polisi, kayak bisa dilindungi gitu. Aku jodoh sedikasihnya Allah aja deh. Asik. Kalau dikasih Aduh. polisi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun itu, Ya. yang penting calon imam yang baik. Tapi Dali pernah punya cita-cita jadi polisi nggak sih dulu? Kayaknya cita-cita jadi polisi salah satunya waktu kecil iya. Ya, salah jadi satunya. polisi gitu kan. Kalau waktu kecil kan cerita apa aja. Iya, bukan ganti-ganti ya, Iya. ganti-ganti ya. Sesuai mood ya. Tapi kayaknya setelah bertumbuh dewasa kayak badanku nggak cocok. Gitu. Fisiknya terlalu lemah mungkin gitu kan. Jadi kalau paru bunci mana gitu. Tapi polisi banyak aja bunci. Oke, sekarang kita Segmen masuk apa? segmen Ingat nggak? Ingat. Apa? Tekan. Jadi kita ada segmen tekan di sini, Om Polisi. Tekan ini tes kepintaran. Ini dia segmen tekan. Tekan. Oke, nah jadi di Soalnya kita segmen diprank-prank nih tekan sama ini ibu. Om Wendy. Jadi kita ini diadu semuanya, kita harus saling battle-battlean. Siapa yang paling pintar, karena tekan itu tes kepintaran. Nah, yang pastinya ngasih soal bukan kita, tapi suara-suara gaib. Nah, Namanya Ibu Suri. suara misteri. Suara misteri. Silakan Ibu Suri, tepuk tangan dong untuk Ibu Suri. Sudah? Sudah. Oh, Tapi by the iya. way, aku suka loh tema hari ini serius. Banyak pelajaran serius. Lebih anak-anak gitu ya temanya ya. Sesuai dengan umur kita. Ya. Silakan Ibu Suri. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita cepat-cepatan ya. Siap. Jadi tekan sekarang itu kita ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan siapa yang cepat itu nanti yang diizinkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Boleh? Kita Raise hand mulai. atau gimana kau tahu jawabannya? Oh, raise hand ya, siap. Siapa? Pak polisi ikut juga ya. Ikut, Jadi peserta. ikut. Om Wendy ya. ikutan juga ya, Bu Suri ya. Ya, oke. Pertanyaan pertama. Ya aku deg-degan deh. Pertanyaannya umum ya. Oh, Ibu kota negara Korea Selatan adalah siapa? Kak Ajus. Kak Ajus. Seoul. Oke. Boleh pulang. Enggak, belum. Pulang sama sayang. Berikutnya, pegunungan tertinggi di dunia adalah Dalip. Dalip. Everest. Oke. Belum, masih banyak. Pokoknya pulang aja deh Oh, semuanya. jadi kita diusir biar Satu-satu berdua. ya. Oh, biar berdua sama Om Wendy. Sama Om Polis. Oh, gitu. Ya Allah, pulang-pulang Oke. Dia pulang tinggalin jelas sendiri. Satu Ajus, satu Dalip. Ya. Oke. Cila pulang aja. Iya, pulang aja deh. Oh, Cila yang pulang jadinya. Karena nggak ada tunjuk, yang nunjuk cuma bertiga. Negara yang paling luas di benua Amerika adalah ada pilihan, boleh? Boleh, A. boleh. Brazil, B. Amerika Serikat, C. Kanada, D. Peru. Ajus? Kanada. Good. 2-1. Negara kincir angin adalah sebutan untuk negara. Pilihannya. Kau harus pilih sih, Dalip. dua nih. Belanda. Oke, betul. Dalip 2, Kak Ajus 2. Ya. Belanda negeriku katanya. Gitu. Gitu lah. Australia. Ada Australia. Makanya kita malas ikutannya, tadi salah soalnya. Oh, salah. Oh, bukan tebak lagu ya. Planet terdekat dengan matahari.
Aduh, nah, susah pertanyaannya. salah tunjuk. Tunggu. Neptunus, Mars, Bumi, Merkurius. Mars. Salah. Bumi deh. Apa tadi? Merkurius. Oke, Dalip betul. Venus, bumi. Ya. Aquarius. Aquarius juga. Aku sama ada. Enggak, aku itu zodiak. Ya, Oh, itu zodiak. Itu sedia. Iya. Merkurius itu yang krim malam ya, krim malam. Iya. Merkurius salah bukan. Sagittarius gitu. Itu zodiak. Zodiak itu zodiak. Itu bukan planet, itu bintang. Masih Ayo banyak. Mendy, Oke. Mendy. Apa kepanjangan dari Polri? Tahu lagi. Dari luar. Hmm. Polisi Republik Indonesia. Iya. Tepuk tangan. Nah, Oh, polisi banyak. dari Polri itu lamu jawab. Sudah tahu. Iya, Bang. Tahu sebenarnya Iya, pasti. nah mungkin udah dia ngasih jawab. kesempatan Duluan. buat kita. Berapa nilainya? 42. 42. Hitung ya Om Alex ya. Lanjut, anggota Polri tunduk pada kekuasaan. A. Peradilan militer. B. Peradilan umum. C. Peradilan tipikor. D. Peradilan agama. Om Wendy. Tentunya peradilan umum. Iya ya. Peradilan umum. Kamu ya? Jadi paling umum ya Om Iya, Wendy ya. kalau peradilan militer itu buat TNI. Militer. Itu buat TNI. TNI. Umum saya. Enggak apa-apa. Kan itu gunanya kasih soal. Yang bikin soal anak sekolah. Iya. Itu ilmu aja, ilmu ya. Berarti ilmu betul ya, Jadi, berarti emang hebat. peraturan itu ada peraturan umum ya. Peraturan umum ya. Kita ke peradilan umum. Oh, peradilan umum siap. Sebenarnya paling umum lah. Iya. Dari berita itu tentang TNI. Oke. Sungai terpanjang di Indonesia. Mahakam, Siak, Mississippi atau Kapuas? Kapuas. Kapuas. Di tangan dulu. Iya. Iya, Cila. Kapuas. Yeay. Ya cuma satu. Mississippi jauh ya saya. Simbol perdamaian dunia. Burung merpati, Garuda, Raja Wali, ikan tongkol. Apakah Jus? Burung merpati. Ya. Betul. Ikan tongkol. Lanjut. Ampera kali ikan tongkol. Lanjut ya. Satuan waktu terkecil apa? Satuan waktu terkecil. Menit, detik. Cila. Udah pulang yuk, udah lama Udah, banget. Makin tegang soalnya. Oke, berapa skornya? Disuruh ya. Kok pintar-pintar bikin soal hari ini. 2 soal lagi. Oke. Apa ibu kota negara Vietnam? Hanoi. Ya. Ajus hebat. Ajus. Terakhir ya. Terakhir tadi nilainya berapa aja? 4 Dalip sama Ajus. Ini babak penentuan nih. 2, Cila 2. Nah, berarti untuk Dalip sama Ajus ya. Ya. Langsung- Berarti yang dua ini udah pasti kalah. Langsung komedi langsung mundur. Kalah duluan. Berarti Cila Ayo Om, kita setengah- jagoin siapa Om? Oh, Kita sengaja jagoin ya siapa? sama-sama nilai sama Om Wendy ya. sengaja Cila ya. Sengaja Cila ya. Pasti disetting kan? Ayo Om jagoin siapa Om? Om Wendy. Sisi Jagoin kiri aja. kita aja. Oke, Oh, oke. siap. Oh, berarti Iya. ada Dalip dong. Eh. Iya. Berarti kalau ini bisikin Dalip ya Cila. Yang Wendy ya, Iya, kalau Wendy ya makanya. kasih tahu ya. Ya, ya. Kok kayo kok makin enggak kok? Iya. Ada 2 kubu. Kota dengan julukan batik. Enggak, udah tahu. Julukan kota batik Semarang, Semarang. Pekalongan, Magelang, apa Bandung? Pekalongan. Oke. Dalip Batik di Pekalongan. Oh iya lagunya selain. menang kan? Iya Dalip menang. Kota Batik. Terima kasih Cila. Eh, Kan batik Pekalongan. Iya, Kota Batik Pekalongan ya. kan sekarang yang menang-menang nggak ada dapat hadiah nih, menang aja. Sekarang apa ada dia? Besok kita bikin hadiah ya. Yeay. Kita ada logo-logo Hadiahnya sekolahnya adalah nasi nanti. tumpeng Itu pakai sponsor. daun. Sponsor. Iya, nggak apa-apa. Perasaan itu aku kenal deh nasi tungku daun itu kayak punya teman aku deh. Enak banget itu. Itu punya teman Cuma aku, tahu nggak? satu-satunya di Padang tahu. Yang buka jam 11 siang sampai 1 siang aja, Iya. yang sombong minta ampun itu. Jualan 2 jam sehari. Iya, sombong banget. Kenapa jadi bahas nasi tungku ya? Oke, jadi yang menang hari ini adalah Dalip. Yeay.
Hadiahnya nyusul ya. minggu pakai depan. timnya lah, Dalip dan timnya. Siapa orang main Enggak. sesuatu? Timnya cuma Lo juga nggak bantu Cila. Lo nggak Kan ngebantu. potret. Ah, gimana sih? Gemes kayak Om Edi sama Sheila ya. Lucu katanya. Oke, itu tadi segmen tekan tes kepintaran. Itu juga untuk teman-teman anak sekolah yang sedang menyaksikan juga, mudah-mudahan beberapa pertanyaan tadi juga bisa menambah ilmu pengetahuan ya, yang mungkin nggak tahu jadi tahu ya. Ya, jadi kalau ngumpul-ngumpul di rumah mending main kayak gini pada handphone kan. Bagus. Sheila. Ya. Oke, mungkin terakhir sebelum kita tutup sekolah episode ketiga ini, mungkin ada pesan mungkin dari Cila dulu. Pesan apa ini? Nggak, maksudnya untuk anak sekolah gimana cara membentengi diri supaya tidak menjadi korban ya, gitu-gitulah. Iya tuh, teman-teman sekolah. Jadi jangan seperti Cila tadi, kalau ada orang baru itu wajib waspada, walaupun makanannya enak-enak gitu loh. Jangan gampang teriming-iming ya. Jangan teriming-iming. Itu tuh pesannya. Oh, gitu. Jadi kalau pulang sekolah langsung pulang ke rumah, kecuali ada keperluan. Iya. Gitu. Oke, dari Dalip? Ya sama kalau dari Dalip, jangan suka pamer harta kekayaan. Sekarang sudah tidak ada lagi jamnya yang pagi dan malam. Udah dijamret soalnya. Walaupun kita suka peleter, jangan suka dipamer-pamerkan, dan jangan lupa selalu tonton Sekolah Ya. di YouTube channelnya Yayasan Raudah, betul kan? Ya, Lila Channel ya. Lila Channel. Karena Lila mengedukasi. Lila Channel kan? Iya, saya. Lila Yayasan Channel. Raudah Perguruan Nila. Iya. Yayasan Raudah Perguruan Nila. Ada hubungan apa nih Ibu saudara sama talent nih? Kasih tahu. Oh iya. Informasi. Oke, mungkin kalau dari Ajus untuk anak sekolah benar melengkapi mungkin ya. Jangan lupa izin orang tua penting. Iya betul. Kasih tahu setiap kita berpindah atau sedang ngapain, jangan lupa dikabarin. Ya, pamit dulu. Pamit. Terus juga jadi kalau udah sampai sekolah, jangan lupa juga kalau ada yang tidak bikin nyaman, sharing sama guru di sekolah gitu kan, karena orang tua kita di sekolah adalah guru ya. Pokoknya jangan percaya sama orang-orang baru, bentengi diri. Dan jangan suka main hakim sendiri, tonjok-tonjokan teman. Itu kan sama pelakunya sama siswa tadi kan. Oh iya benar, betul juga. Dari Om Polisi apa nih? Ada Om Mendy. Kemanapun selalu berpamitan kepada keluarga, agar keluarga juga tahu langkah kemana kita bepergian, itu aja paling. Dan orang tua juga waspada lagi Iya, sama anaknya. betul. Jangan lupa doa juga mungkin kali ya. Iya, selalu. Selalu doa. Diiringi dengan doa setiap langkah dan kegiatan kita. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi teacher bisa ya? Bisa jadi dari siswa langsung jadi. Mungkin minggu depan jadi teacher. Iya lucu deh kayak minggu depan deh. Oh ya Jadi Allah, teacher. jadi teacher. Tapi nggak pakai baju ini lagi. Iya. Pakai baju safari dong. Jadi langsung jadi guru PAI. Oh, Di kepala sekolah. Jadi guru, oh, iya. Jadi, kemarin kan dia udah jadi pemilik Owner, jadi owner, jadi kepala sekolah. Iya. Oke. Untuk anak sekolah mungkin demikian episode 3 di Sekolah Sisi Komedi Lila kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, apa yang kita obrolin tadi bisa menambah ilmu pengetahuan, bisa menambah inputan bahwasanya penting sekali menjaga diri dari hal-hal baru, dari hal-hal lingkungan di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu apa maksud tujuan orang lain ya, tapi Iya, betul. kita sebagai yang punya diri harus paling siap dan juga paling bisa membentengi diri sendiri. Betul. Ya, betul sekali. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhi ya dari hal yang tidak baik ya. Dan kita ucapkan Hati-hati. terima kasih juga Ya. buat Om Om Mendy. Polis. Ya, makasih Om Mendy. Sudah Om meluangkan Mendy. waktunya ke sini. Betul, sudah berbagi juga untuk anak-anak sekolah di luar sana. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih hati-hati lagi. Amin. Siap. Pokoknya dan jangan lupa 110 tadi Om Mendy ya. Iya, betul. 110 nomor pelaporan ya. Iya, Ya, betul. silakan dicatat ya. Iya benar, call centernya. Oke, terima kasih anak sekolah. Kita pamit, sampai ketemu lagi di sekolah episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah. Dah.